Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Tol Cisumdawu, satu lagi warisan mangkrak era SBY yang dituntaskan pada era Jokowi, ditulis oleh Widodo SP di siwar.com. Akhir November 2011, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atau Aher meletakkan batu pertama proyek tol Cisumdawu yang sedianya akan menghubungkan daerah Cileunyi, Sumedang, Dawan, tapi sempat mangkrak sepanjang Susilo Bambang Yudhoyono memerintah sebagai orang nomor 1 di Indonesia yang masa jabatannya usai pada 2014 lalu. Menurut pemberitaan yang dilansir dari laman detik.com, peletakan batu pertama proyek ini dilakukan tepatnya pada 29 November 2011 bersama dengan Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Pak Aher tadi. Peletakan batu pertama ini dilakukan di Interchange Rencakalon Desa Citali, Kelurahan Pemulihan, Kabupaten Sumedang, yang pada waktu itu harapannya proyek rampung pada tahun yang sama di 2016 dengan selesainya proses pembangunan Bandar Udara Internasional Kertajati. Tahunnya mengalami kendala serius, lalu mangkrak dan bisa dibilang terbengkalai selama kisaran 9 tahun lamanya. Setelah Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, masalah coba diurai, yang antara lain terkait pembebasan lahan, lalu segera dibangun dan dikebut pengerjaannya. Target terkini, tol Cisumdawu sepanjang 60 km tersebut akan rampung pada Desember 2021 akhir dan segera beroperasi setelahnya. Salah satu tujuan utama dan penting kenapa tol Cisumdawu ini sebaiknya segera dioperasikan, tentu terkait kemudahan akses ke Bandara Kertajati, seperti diakui oleh Menhub Budi Karyadi dalam konferensi pers yang bisa kita saksikan di YouTube Sekretariat Presiden sejak 29 Maret 2021. Tol Cisumdawu dari Bandung ke Kertajati itu akan selesai di Desember 2021. Artinya, pergerakan penumpang di Kertajati akan menjadi lebih baik pada saat setelah Desember 2021. Pak Presiden mengarahkan bahwa nanti paling tidak umrah dan haji semua warga Jabar dan Jawa Tengah bagian timur itu kita konsentrasikan di Kertajati, ujar Budi Karyadi. Cerita proyek tol ini menarik perhatian saya, karena setidaknya 3 alasan tersebut yang saya rangkum dari lansiran laman detik.com berikut ini. Yang pertama, sekitar 9 tahunan mangkrak sejak peletakan batu pertama. Mungkin cuma diletakkan begitu saja batunya. Terus, nggak tahu kudu diapakan, karena lemahnya visi dan kemampuan menuntaskan proyek yang sangat penting itu. Yang kedua, masalah pembebasan lahan menjadi isu utama, sehingga Jokowi menugaskan 3 kementerian segera beraksi, tepatnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait pembangunan tol, juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional terkait penyelesaian masalah lahan tersebut, termasuk menuntaskan permasalahan soal regulasi. Yang ketiga, mangkraknya proyek tol sempat membuat Presiden Jokowi geram ketika membahas soal tol Cisumdawu pada awal Juli 2020. Sejak itulah, proses penuntasan warisan proyek mangkrak pada era SBY itu pun dimulai dan kini hampir rampung. Membaca sekilas kisah proyek strategis jalan tol ini, rasanya kok semakin membuktikan bahwa Presiden Jokowi sangat piawai dalam menuntaskan proyek mangkrak dan tak ada solusinya pada era SBY. Ya, tentu saja mungkin nanti tak semua proyek akan mampu dituntaskan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf yang hanya berdurasi 3 tahun tersisa, terutama proyek jangka panjang. Tetapi fakta membuktikan bahwa cukup banyak proyek prestisius yang mampu dituntaskan sebagai penunjang infrastruktur dalam banyak bidang kehidupan, seperti yang dijanjikan oleh Jokowi pada masa kampanye Pilpres 2014 dahulu. Siapa wakilnya saat itu? Rasanya tak usah disebut, karena saya sedang malas mengingat orang itu. Namun, fakta lain yang tak bisa disangkal adalah gagalnya Presiden SBY memastikan keberlangsungan penuntasan proyek tersebut, karena terkesan hanya ditinggalkan begitu saja, dengan masalah menumpuk yang menyertainya. Jadi, rasanya nggak heran kan, melihat kalau jadi hambalang mangkrak dengan kondisi mengenaskan semacam itu, yang disebabkan gara-gara ulah kader Partai Demokrat saat itu yang rakus, lalu melakukan korupsi. Lawang proyek dengan tantangan biasa macam tol Cisumdawu saja mangkrak 8 tahun, apalagi proyek yang duitnya ditilep kader partainya sendiri. Ini baru 2 contoh yang jelas ada di depan mata loh, yang keduanya sama-sama mangkraknya.
Maaf ya Pak SBY, saya kudu menyebut nama Bapak SBY karena faktanya memang tol Cisumdawu ini warisan mangkraknya kan sejak zaman Bapak SBY masih menjadi Presiden RI yang tidak bisa diteruskan begitu saja tanpa ada penuntasan masalah oleh para menteri hebat pada masa Presiden Jokowi. Jangan baper dan bikin konferensi pers dadakan ya Pak. Namun, kalau Bapak misalnya mau melukis, boleh deh, tapi nanti pas diresmikan oleh Presiden Jokowi ya. Begitulah, kura-kura. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR. Ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Hahaha, ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber. Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY Osi Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Osi pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzah Has, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden, periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah noda dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi, karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak pada korupsi,
proyek itu pun terbengkalai jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak pada hal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda?